begitu pentingnya peran ulama, kalau memang kedudukan mereka di sisi Allah sangat mulia. Kalau sampai ada orang yang dianggap sebagai ulama kemudian dia mengkhianati kedudukannya, tentu ini dosanya besar di sisi Allah. Para pemirsa yang budiman, kita akan membahas dalam kesempatan yang mulia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentang masalah kepemimpinan di saat belum munculnya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu taala farajahu syarif. Kita pasti sepakat bahwa satu komunitas sekecil apapun, satu lingkungan masyarakat sekecil apapun, mesti ada yang memimpin. Kalau kita misalnya melihat ada taman kanak-kanak, akan tersirat dalam benak kita, ini mesti ada yang pemimpin, mesti ada yang memimpinnya, ada direkturnya, ada kepala sekolahnya. Kita melihat apalagi sekolah dasar, apalagi SMP, SMA, dan seterusnya. Kita melihat ada pabrik misalnya. Terlintas dalam pikiran kita ini pasti ada manajernya, ada direkturnya, ada yang memimpinnya. Tidak mungkin pabrik berjalan begitu saja tanpa ada yang mengatur. Dan seterusnya. Satu rumah tangga yang kecil, baru menikah misalnya, suami istri saja, pasti ada yang memimpin. Ya. Begitulah. Jadi apakah kaum muslimin yang begitu banyak, begitu besar ini tidak ada yang memimpin? Dalam kesempatan yang lalu kita sudah membahas bahwa pemimpin kita yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sepakat. Kemudian setelah itu, siapakah pemimpin sebagai pengganti Nabi Muhammad? Siapakah pemimpin kaum muslimin yang mengatur kaum muslimin ini siapa? Di sini kaum muslimin berbeda-beda. Ya, ada yang mengatakan bahwa pemimpin itu hasil musyawarah. Ada yang mengatakan pemimpin itu adalah ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya. Itu para imam dari Ahlul Bait. Yang mengatakan pemimpin itu dengan musyawarah pun, kemudian berikutnya sudah lain lagi. Khalifah pertama katakanlah dengan musyawarah. Walaupun musyawarahnya seperti apa, ya. Ini juga macam-macam versi. Ya. Syarat-syarat musyawarah itu seperti apa, tidak jelas. Kemudian yang kedua lain lagi dengan ditunjuk oleh yang pertama, yang ketiga lain lagi, keempat lain lagi, dan seterusnya. Akhirnya yang menang itulah yang jadi khalifah. Ya. Dan sekarang tidak ada khalifah lagi. Jadi seperti apa konsepnya? Kalau Ahlul Bait, konsepnya jelas bahwa imamah itu setelah Rasulullah itu ditunjuk langsung oleh Allah dan Rasulnya dengan 12 imam tadi. Persoalannya sekarang ketika yang ke-12 belum muncul, bagaimana konsep kepemimpinan? Inilah yang kita bahas dalam kesempatan ini. Secara ringkas, bahwa Imam Mahdi Al-Muntadhar, imam yang ke-12, sebelum beliau katakanlah meninggalkan umatnya, tidak menampakkan diri atas kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang disebut dengan Al-Ghaibah Al-Kubra atau gaib yang panjang. Beliau telah memberikan pedoman-pedoman, antara lain dengan ucapan yang sangat terkenal, wa ammal hawadithul waqi'ah farji'u fiha ila ruwati hadithina fa innahum hujjati alaikum wa ana hujjatullah. Artinya, hal-hal, perkara-perkara yang terjadi ya, sebelum kemunculanku, kata beliau, maka merujuklah kalian kepada para perawi hadis kami, para ulama, karena mereka adalah hujjahku ya, dan aku adalah hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini dimaksud hujjah, katakanlah wakil, secara mudah begitu. Mereka adalah wakil-wakilku, sedang aku adalah wakil Allah subhanahu wa ta'ala. Aku adalah hujjah Allah, kata Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi mewajibkan kepada para pengikutnya, ketika beliau masih gaib, masih belum muncul, kita diperintahkan untuk mengikuti para ulama, orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis, yang paling tahu tentang riwayat hadis-hadis para imam Ahlul Bait. Ini yang wajib kita ikuti. Jadi memang ini keadaan sekarang, keadaan yang boleh dikatakan keadaan darurat, di mana imam yang maksum, imam yang ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya belum muncul, maka kita mengikuti wakil-wakilnya, yaitu para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, dan orang-orang yang paling dekat sifat-sifatnya dengan para imam, ketakwaannya, kejujurannya, keimanannya, kebersihannya, dan lain sebagainya. Ya, kita ikuti mereka, karena mereka lah yang paling tahu ajaran Ahlul Bait alaihimussalam. Tentang kedudukan ulama, memang sangat tinggi dalam Islam. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menjadikan ilmu ini sebagai tolak ukur tentang manusia ini lebih utama dari yang lain. Itu antara lain dengan ilmunya. Ada 4 yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, 4 hal yang merupakan tolak ukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengutamakan seseorang terhadap yang lain. Kalau kita biasanya di masyarakat kita, orang mengatakan ini lebih afdal dari si A, atau si A lebih afdal dari si B, si B lebih afdal dari si C misalnya, tolak ukurnya apa? Biasanya tolak ukurnya kalau lebih kaya, lebih populer, ya, kedudukannya di negara misalnya, di pemerintahan lebih tinggi, ini lebih afdal. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala menilai seseorang lebih afdal dari yang lain, itu ada 4 hal. Pertama takwa, kemudian iman, kemudian ilmu, kemudian jihad. Masalah takwa disebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Kemudian masalah iman dan ilmu dalam ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat, lebih mengutamakan orang yang beriman dan yang punya ilmu, ya, darajat, bertingkat-tingkat. Kemudian yang berjihad disebutkan faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Allah mengutamakan orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah, berjuang dalam arti yang luas. Allah lebih mengutamakan mereka dibanding yang duduk saja dengan pahala yang agung. Ya. Jadi kita mengikuti orang-orang ini, orang-orang yang takwa, orang yang iman, yang ilmu, dan orang yang berjuang keras di jalan Allah. Ya, termasuk tadi, ya, perjuangan dalam rangka membina umat ini, ya, memelihara umat ini, mendidik umat ini. Inilah tugas para ulama, ulama yang berada di depan. Ulama-ulama yang berada di depan inilah yang kita ikuti. Ya. Al-Imam Al-Husain alaihissalam mengatakan, al-ulama'u hukamun 'alan nas. Para ulama adalah penguasa terhadap manusia. Ulama seperti apa? Ulama yang betul-betul berjalan di atas jalan yang telah digariskan oleh Allah, oleh Rasul, dan oleh para imam. Karena itu para pengikut Ahlul Bait atas perintah dari para imam, khususnya Imam Mahdi, di saat belum munculnya Imam Mahdi ini, mereka mengikuti para ulama. Sedang kaum muslimin yang lain, mereka masih kebingungan siapa imamnya. Siapa imam yang berada di puncak kepemimpinan dalam kalangan kaum muslimin ini. Mereka masih mencari-cari. Nah, kita sudah punya. Itu Imam Mahdi. Karena kalau kita punya imam lain, kita akan ditanya, imam keberapa imam kita ini? Kita akan bingung menjawabnya. Padahal yang digariskan oleh Rasulullah, oleh Nabi kita Muhammad, imam itu 12 saja.
Bukan 13, bukan 14, bukan 40, bukan 50, 12 saja. Jadi kita tidak nambah-nambahi jumlah imam. Ya. Nah, kita mengikuti para ulama, mereka bukan imam. Mereka adalah wakil-wakil imam. Mereka lah yang menjelaskan kepada kita bagaimana akidah yang benar, yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana fikih yang benar, yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana akhlak yang benar, supaya kita tidak menyimpang, supaya kita jadi orang yang baik. Inilah tugas para ulama yang disebutkan dalam istilah lain sebagai maraji'. Artinya tempat kita merujuk, tempat kita kembali ya, untuk memahami Islam ini. Begitu pentingnya peran ulama, kalau memang kedudukan mereka di sisi Allah sangat mulia. Kalau sampai ada orang yang dianggap sebagai ulama kemudian dia mengkhianati kedudukannya, tentu ini dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu kita disuruh mengikuti ulama yang betul-betul bertakwa kepada Allah, ya, yang menjaga dirinya, memerangi hawa nafsunya, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betul ya, dia jujur, dia adil, tidak mementingkan kehidupan duniawi sama sekali. Inilah yang patut kita ikuti. Karena kita akan ikut kepada siapa lagi kalau bukan kepada ulama. Dalam hadis yang sama-sama disepakati, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Mewarisi apanya? Mewarisi tugas-tugas nabi sebagai pembimbing umat, sebagai pemersatu umat, sebagai yang mendidik umat, ya, yang mengajarkan ilmu kepada umat, yang membawa umat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sudah sangat jelas sebetulnya bahwa kepemimpinan ya, kaum muslimin ya, di zaman sebelum munculnya Imam Mahdi ini itu di tangan para ulama. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur yang tak terhingga, bahwa di setiap zaman, khususnya di zaman kita ini, banyak kita dapatkan ulama-ulama yang luar biasa, ulama-ulama yang sangat takwa, ya, tidak menunjukkan ya, kecintaan kepada duniawi, tidak ada ambisi. Orang-orang yang saleh, dari pancaran wajahnya nampak, dari kehidupan sehari-harinya nampak. Bukan ulama yang kemudian menjilat istana, ulama yang berlomba-lomba mendekatkan diri kepada raja-raja, kepada penguasa-penguasa. Tidak. Mereka ulama betul-betul mewarisi akhlak Rasulullah, mewarisi akhlak para imam. Kita bersyukur masyarakat kita, para pengikut Ahlul Bait, tidak pernah kosong dari pribadi-pribadi para ulama ya, yang layak untuk diikuti. Dari mereka lah, sekali lagi, kita mendapatkan ajaran-ajaran dari Rasulullah, dari para imam. Dari mereka lah kita bisa mengetahui bagaimana tata cara wudu, bagaimana tata cara sholat, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita menunaikan zakat, menunaikan khumus, bagaimana kita berhaji, dan seterusnya. Tanpa bimbingan mereka, tidak mungkin kita akan tahu bagaimana sholat yang benar. Ya, sholat ini bukan sekedar gerak-gerik saja. Bagaimana bacaan yang benar, ya, apa hal-hal apa saja yang membatalkan sholat, bagaimana sujud yang benar, bagaimana tasyahud yang benar. Ya. Kemudian ketika kita musafir, kita akan melakukan sholat seperti apa, qasar atau jamak, bagaimana syarat-syaratnya qasar. Ya. Kita qasar atau tamam, maaf, sempurna, atau sholat duhurnya 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya. Kita harus punya panutan. Kita harus ikut ulama. Ya. Kemudian ketika puasa, apa sih yang batalkan puasa misalnya, kita merujuk kepada ulama. Kita tidak mungkin bisa merujuk langsung kepada Quran dan hadis, karena Quran ini penafsirannya bisa macam-macam, hadis ini ada yang benar, ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang palsu. Kemudian hadis ini menunjukkan yang bagaimana. Ya, ini semua yang lebih punya otoritas, yang lebih punya kewenangan untuk memahaminya adalah para ulama.
Jadi mereka inilah yang patut menjadi para pemimpin umat ini. Tapi sekali lagi, mereka bukan imam yang termasuk imam 12. Mereka hanya wakil-wakil dari Imam Mahdi, imam yang ke-12 ini. Begitulah, mudah-mudahan penjelasan yang ringkas ini ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.